Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian berikutnya Tatimatun halaman 59, yaitu kajian kitab Qurratul Uyun. Qala fin Nasihah, dalam kitab An-Nasihah dijelaskan, wa yu'allimuha huquqaz zawjiyati wa iqamatal baiti. Seorang suami mengajari istrinya hak-hak pasangan suami istri dan bagaimana mendirikan rumah. Itu tugasnya suami. Suami itu harus ngasih tahu mana yang menjadi hak, kewajiban, yang menjadi beban suami, yang layak untuk diambil manfaatnya oleh istri, dan juga sebaliknya, hak yang diambil manfaatnya oleh suami dan harus dipenuhi oleh sang istri. Serta juga mengajari istrinya bagaimana mendirikan rumah. Mendirikan rumah ini bagaimana membangun rumah tangga. Itu harus. Suami jangan teledor, jangan dikira istrimu sudah paham semua. Istri itu tidak semuanya paham. Ada kalanya dia itu tidak paham. Ada kalanya memang pengalaman gak punya, ilmu gak punya, semuanya dia gak punya. Kamu harus ngajari. Kadang konflik ini terjadi gara-gara menurut sang suami, malah istriku gak paham sih bab kayak gini. Loh, karena memang betul-betul gak paham, kamu juga jangan salah. Jangan salahkan istrimu. Beri pemahaman dulu, kok diulangi lagi, baru kamu boleh punya komentar. Boleh sedikit memarahi dia. Tapi kalau sebelumnya kamu tidak pernah ngajarin, kamu harus sadar keterbatasan akal, nalar, dan pemahamannya terkait dengan informasi, serta prinsip, serta keilmuan, serta hal-hal yang dimiliki istrimu yang sangat terbatas. Itu perlu. Oh, istriku itu kayak gini, masih belum paham. Jelaskan. Besok biar tidak terjadi lagi. Amma hukukuz zawjiyah fahiya katsira. Hak-hak yang kembali pada pasangan suami istri itu banyak. Wa waradat ahaditsu fil wa'di wal wa'id. Di situ banyak hadis-hadis yang menjelaskan terkait dengan janji dan ancamannya alaiha, atas hal itu, atas hak-hak hubungan pasangan suami istri. Qala fil Ihya, di situ dalam Ihya ada penjelasan, ya toh, al-qaulu syafi fi huquqiz zawji 'ala zawjah. Ucapan yang tajam atas hak-haknya suami terhadap istrinya. Innan nikah nau'urikin. Ya toh, ini hak-haknya suami yang menjadi beban sang istri. Innan nikaha nau'urikin. Pernikahan itu sebenarnya satu macam bentuk penghambaan, bentuk perbudakan. Harus ada penghambaan di situ. Fa'alaiha ta'atu zawji mutlaqan. Maka seorang istri itu harus secara mutlak, secara absolut taat kepada sang suami. Fi kulli ma talaba minha, atas setiap hal yang diminta oleh suami dari istrinya. Fi nafsiha, terkait dengan urusan tubuhnya sang istri. Mimma la ma'siyata fihi, hal-hal yang di situ tidak terdapat kemaksiatan. Suami minta ini, bahkan minta urusan dirinya, tubuhnya, dan di situ tidak ada muatan maksiat, maka istri secara mutlak harus patuh. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama berkata, al-qaulul jami', ucapan yang menyatukan, fi adabil mar'ati min ghairi tatwilin, tentang tata krama seorang perempuan, min ghairi tatwilin, tanpa ada pemanjangan, tanpa panjang lebar. Antakuna qaidatan, seorang istri itu harus menjadi dasar, kaidah, fi qa'ri baitiha, di dalam rumahnya. Jadi dia menjadi dasar,
pokok utama di dasar rumahnya. Lazimatan li ghusliha, ia tetap menetap dengan cinta dan kasih sayangnya. La yaksuru su'uduha, tidak banyak ngelunjaknya, ngelama kepada suaminya. Wattila'uha, dan juga pengkajiannya diurai semuanya. Mas, dari mana? Kok lambat? Dengan siapa? Jam berapa? Kamu bawa apa? Ini adalah istri yang banyak mengurai suami. Itu tidak boleh. Kamu dengan siapa? Jam berapa? Jam ini waktu kamu itu ada di mana? Sedang kerja apa? Di depan laptop dengan apa? Urusan apa? Pekerjaan apa? Luar biasa. Ini ada model istri yang seperti itu. Itu tidak boleh sedemikian. Kemudian qalilatal kalami li jiraniha. Seorang istri itu harus banyak harus sedikit ngobrol dengan tetangganya. Qalilatal kalam. Tidak boleh seorang istri itu banyak ngobrol dengan tetangga. Biasanya kalau banyak ngobrol itu bawa masalah. Ngobrol dengan tetangganya, padahal ngobrolnya cuma yang diobroli tidak jauh, suaminya sendiri. Bayu, suami saya gimana sih? Bu Bayu, suami saya kayak gini. Cerita suami tetangga kok hebat, akhirnya nyampe ke rumah. Mas, kamu tidak tahu tuh loh, suaminya Mbak di sebelah luar biasa, Mas kayak gini. Ini karena kebanyakan istrinya banyak omong dengan tetangganya. Nah, coba. La tadkhulu alaihim illa fi halin yujibud dukhula. Tidak boleh seorang istri itu masuk ke rumah tetangganya, bermain pada rumah tetangganya, kecuali kondisi yang mengharuskan dia untuk masuk. Istrinya Mas Wahyu, tidak boleh main ke tetangganya itu, kecuali ada faktor yang memicu mengharuskan dia harus masuk ke dalam. Gitu. Makanya besok istrimu itu, dek, kamu jangan sering ke tetangga. Kenapa? Biasanya itu ada dua, kamu ngerasani saya, keluarga kita, atau ngerasani tetangga. Dan itu pulangnya kamu bikin masalah, stres semua biasanya. Marah-marah itu sama suami kamu itu. Lah orang-orang ngobrol di luar. Seperti itu. Nah, paham ya? Tahfadhu ba'laha fi ghaibatihi wa hudurihi. Seorang istri itu menjaga suaminya, baik ketika suaminya sedang tidak ada di sisinya atau sang suami ada di hadapannya. Wa tatlubu masarratahu fi jami'i umuriha. Dan seorang istri itu harus meminta kebahagiaannya dalam setiap urusannya. Mas, saya bikin kopi gimana enak, bahagia sampean dengan saya. Gimana Mas pelayanan saya? Pokoknya di servis sekiranya suami selalu bahagia. Waduh, berat kan? Makanya kalian jadi suami yang baik, biar istrimu itu berat, istrimu itu. Ini kita juga tidak boleh menghakimi istrinya sementara kamu sok-sokan bermasalah. Nafkah kurang, sholat tak sholat, ngasih kebijakan seenaknya. Dek, kamu harus taat. Kalau tidak taat neraka. Lo kan ngambil seenaknya kayak gini. Bukan begitu juga. Kamu harus ngasih contoh sebagai suami yang baik, suami penyayang. Tidak harus kamu marah kepada istrimu, istrimu akan patuh taat kepada dirimu. Wala tahunuhu fi nafsiha wa mali. Tidak boleh istri itu mengkhianati suaminya, baik urusan tubuhnya sendiri, juga tidak boleh mengkhianati terkait dengan urusan harta suami. Wala takhruju min baitiha illa biizni. Seorang istri tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali izin suaminya. Fa in kharajat biizni. Kalau ternyata ia pun keluar dengan izin suaminya, fa muhtafiyatun, ia harus bersembunyi. Fi hayatin rasatin, dalam keadaan dengan menggunakan keadaan baju yang lusuh, baju yang tidak menarik. Tatlubul mawati al-khaliyah, dia harus mencari tempat-tempat yang sepi. Dunas syawari, bukan di jalan raya. Wal aswaki, juga tidak di pasar-pasar. Tujuannya apa? Biar dia tidak kelihatan sama cowok-cowok itu, sama lelaki-lelaki lain itu. Seperti itu.
muhtarizatan ayyusma'a gharibu sautiha au ya'rifuha bisahsiha. Dia menjaga bagaimana ketika terdengar keunikan suaranya. Oh, suaramu itu kan begini mbak. Kamu kalau lewat sana nanti suaramu ini juga akan kedengaran sama lelaki-lelaki. Kamu harus menjaga kalau kamu perempuan. Bagaimana sekiranya suaramu tidak kedengaran orang. Atau kamu harus menjaga sekiranya kalau kamu lewat sana pasti akan dikenali sama temannya suamimu. Begitu. La tata'arrafu ila sadiqi ba'liha fi hajatiha. Tidak boleh istri itu berkenalan pada teman suaminya. Mam, Sofi, jadi kalau kamu punya istri tidak usah dikenalkan kepada suami, kepada teman laki-lakimu. Apa gunanya? Gitu. Kalau hanya sebatas kenal, ya tidak apa-apa, cuma kenal tahu. Tidak usah dikenalkan. Sana deh, kamu ngobrol dengan itu deh. Ini suami stres ini kan, gitu. Kan begitu. Justru kalau bisa ya sudah urusan kamu sana deh, kamu tidak usah ngobrol itu. Itu kan cuma temennya mas. Iya, tidak apa-apa. Saya menjaga urusan dengan apa yang kita kaji daripada kitabnya ulama. Yang kedua, menjaga hati saya biar saya tidak cemburu. Nah, begitu jadi suami sana masuk ke dalam. Oh Allah, cuma imam saja itu kan teman kamu. Oh, ini bukan urusan teman. Imam itu laki-laki. Gitu. Iya. Nah, paham? Fi hajatiha, terkait dengan kebutuhannya. Seperti itu. Bal tatanakkaru, meskipun itu urusan kebutuhan, itu tidak dibenarkan. Contoh, imam punya istri namanya Evin. Evin ini kalau mau bertanya sesuatu jangan tanya kepada Sofi. Tanyanya Evin, karena Evin ini istrinya imam, yo tanyanya sama imam. Jangan malah mengenali temannya imam, yaitu Sofi. Ini kan malah berkenalan dengan suami tetangga, istri tetangga, kan begitu nanti. Itu kalau sang suami. Bal tatanakkaru ala man tazunnu annahu ya'rifuha. Bahkan dia itu suruh ingkar. Ingkar itu berarti dia mengingkari pada orang yang mengenalinya. Orang yang ia menduga bahwasannya orang itu akan mengenalinya. Contoh kayak gini nih. Saya nanti kalau lewat di depan sana akan ketemu Mas Wahyu. Nanti jangan-jangan Mas Wahyu melihat saya. Katanya istrinya imam. Dahlah, insyaallah tidak kenal saya kok. Oh, saya jam 12. Itu namanya at-tanakkur. Dia mengira nanti Wahyu akan melihat saya. Dahlah, insyaallah tidak melihat saya. Begitu. Jadi bal tatanakkaru ala man tadhunnu annahu ya'rifuha au ta'rifuhu, atau orang yang ia kenalinya. Hammuha islahu sya'niha. Ya ta? Hammuha islahu sya'niha wa tadbiru baitiha. Kepentingan dia, perkara pentingnya dia adalah membenahi dirinya, memperbaiki dirinya, dan mengatur rumahnya muqabilatan ala salatiha wasiyamiha. Ia sambil menghadap untuk melaksanakan ibadah salat dan puasa. Artinya fokusnya seorang perempuan ini, ia adalah membenahi dirinya yang pertama, kemudian yang kedua mengatur rumah tangganya, yang ketiga dia selalu konsisten menjaga salat dan puasanya. Begitu. Qala wa takunu qani'atan min zawjiha bima razaqallahu. Kemudian muallif itu berkata, pengarang kitab juga berkata, seorang perempuan harus qanaah, harus nerima dari apa yang diberikan oleh suaminya atas rezeki Allah yang turun melalui suaminya. Hari ini saya cuma saya mendapatkan rezeki dari pekerjaan saya 20.000. Insya Allah cukuplah beli beras untuk kita bertiga dan untuk beli lauk pauk, tempe dan tahu. Itu seorang istri tidak boleh komplain.
Oh, kok cuma ini tempe tahu tok? Enggak boleh. Seperti itu. Tapi model kayak gini ini, tidak hanya sebatas menjadi doktrinmu kepada istrimu, kamu harus juga mendoktrin dirimu sebagai suami. Kamu juga harus menjadi suami yang baik, menjaga sholat, menjaga sikap, kasih sayang, akhlak, juga jangan teledor, juga jangan kamu ini seenaknya. Seperti itu. Kalau kamu mencontohkan jelek, kamu itu adalah imam, makmumnya adalah suami dan anakmu. Jangan salah, kalau ada imam dikomplain makmum, jangan salah. Berarti imamnya nggak becus. Ustadz, suami istri saya kok komplain terus. Saya tidak akan marah sama istrimu. Sama siapa? Sama kamu sebagai imamnya. Lu kok malah saya? Berarti kamu nggak becus. Kamu nggak mencontohkan kebaikan. Contohkan kebaikan, istri itu akan mengikuti kamu. Contoh kecil ini, Mak. Kamu berjanji, Dek, besok saya kalau goal bisnis ini dapat 1 juta, kamu saya belikan emas 1 gram. Ya. Yes. Hebat kan? Padahal ini janji. Belum tentu deal, janji sudah berani. Ternyata besoknya deal beneran. Ini deal, cerita deal, enak kan cerita deal. Kadang masih banyak cerita gagal dan cerita gagal. Ini yang saya ceritakan deal. Deal, dek, dapat laba 1 juta. Ternyata ketemu temannya, bos, saya butuh uang 1 juta, ini ada bisnis usaha. Lu ya kan? Set. Akhirnya dia mikir, oh ini kayaknya menguntungkan, saya akan dapat 1 juta lagi. Akhirnya pulang ke rumah, Dek, mohon maaf ya, 1 juta tadi sudah deal. Terus mana emasnya? Ya toh? Saya ketemu teman saya ada peluang bisnis. Akhirnya saya modali. Saya mau tanya kepada kalian sebagai suami. Sekarang kamu posisikan jadi istrimu. Bahagia apa anda istrimu? Ayo, pakai hatimu. Bahagia apa anda istrimu? Tidak bahagia, karena dia tidak mau tahu bisnismu. Yang dia tahu adalah emas 1 gram. Wes, oke lah, istrimu disuruh bersabar kan taat. Sabar. Iya, tidak apa-apa mas, bisa lagi pertemuan lagi. Terus kapan itu mas? Insya Allah sebulan lagi deh, itu nanti akan dapat laba 1 juta lagi. Nanti sudah labanya yang 500.000 untuk kamu, yang 1 juta saya kasihkan kamu. Jadi saya belikan 1 gram setengah. Oke. Ditunggu 1 bulan, ternyata produk tadi tidak menghasilkan, cuma balik modal 1 juta. Dek, ini gak goal. Bisnisnya cuma ada 1 juta, nanti beli 1 gram. Ya tahu? Kamu tahu bahagia apa enggak dapat 1 gram? Enggak bahagia, karena mikirnya dia sudah 1 gram setengah. Kamu janji lagi, yang nomor 3 dia akan ngomong. Sampai ngomong, tak mas, cangkemi mas, mulut apa kamu itu? Saya mau tanya, istri yang dia ngelaknat kamu sampai ngomong jelek ke kamu, yang salah istrinya apa kamu? Suaminya nggak becus. Lapo kamu menjanjikan sesuatu yang nggak jelas? Coba kamu tidak mengajari yang sedemikian, dia tidak akan komplain. Istri itu pesabar kok. Jadi yang mengajari istri itu mangkel sebenarnya bukan istri, sikap suaminya yang nggak becus. Para calon suami dan suami, dan ada suami di sini satu, ya kan? Yang di sini masih calon suami. Tak kasih tahu kepada kalian, istri itu paham dengan uang, jangan dijanjikan uang, jangan dijanjikan rumah, jangan dijanjikan kekayaan, tapi janjikan kalau kamu adalah menjadi suami yang baik, yang insya Allah sukses dunia akhirat, tanpa harus menjanjikan uang. Kenapa? Karena janji-janji kayak gitu adalah janji yang sebenarnya kamu menghancurkan dia dan dia akan membunuhmu. Nah, begitu. Terus bagaimana kalau saya pengen bahagia?
Kalau kamu pengen membahagiakan dia, surprise saja, tidak usah janji. Dapat moro-moro diajak, ayo dek ke toko emas, ngapain? Ya sudah lah, ayo sah. Nah dia mas, alhamdulillah saya tadi malam dapat rezeki ini 1 gram. Nah, yang kayak gini tidak akan dikomplain istri. Alhamdulillah sudah beli 1/2 gram ya dek ya. Ini dapat uang 250.000. Nilai 1/2 gram, tapi membahagiakan. Daripada tadi 1 gram tidak membahagiakan. Kok bisa? Karena tadi yang 1 gram syarat dengan luka. Lukanya adalah janjinya 1,5 gram, dealnya 1 gram. Tadi 1/2 gram, kenapa kok sangat membahagiakan? Karena tidak diiming-imingi dengan janji yang memuakkan. Awas, tobat kamu ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya saya menunjuk kamu, tapi yang saya maksud merah. Begitu. Paham ya? Nah, saya ngomong kayak gini, ini banyak suami itu dikomplain istri, kadang karena ketidakbejusan suami. Tetap apakah istri salah? Istrinya tetap salah, tapi kamu juga masih bermasalah karena kamu tidak mencontohkan istri itu bersikap dan berperilaku. Berarti istri itu liar sebenarnya bukan karena wataknya, tapi suami yang mengajarkan istrinya menjadi liar. Seperti itu. Paham ya? Oke. Itu saja. Mari kita tutup untuk ngaji Jami'ud Durus. InsyaAllah besok pagi setelah salat subuh. Nakhtatim hadha al-liqa bi qiraati hamdalah jama'atan.